bilang ke anak-anak yang perempuan, kenapa kamu bisa merasakan sakit hati ketika di ghosting? Karena kamu terlalu memberikan harapan, terlalu berharap, bukan terlalu memberikan harapan, berharap. Laki-laki baik tuh nggak ngasih harapan, tapi ngasih kepastian. Ya, tapi aku udah ditembak jadi pacar, itu bukan kepastian. Kepastian itu kalau dinikahin, ya Bu ya. Masya Allah. Selamat pagi. Pagi. Termasuk mohon maaf, contoh. Kita berbicara masalah roadmap ya. Bulan Ramadan ini bagi keluarga harus dijadikan roadmap. Duduk ke situ goyang-goyang. Rugi loh. Contoh gini. Kita lihat ya sekarang ya. Apa kekurangan keluarga digital sekarang? Serumah tapi tak sejiwa. Iya enggak? Serumah tapi tak sejiwa. Saya kasih banyak masukan kepada para ayah dan yang lainnya. Ramadan ini manfaatkan waktu sahur untuk kembali mendekatkan keluarga. Ramadan kemarin kita sahur udah nggak ada handphone ya, nggak ada handphone, nggak ada televisi dan yang lain-lain. Ngobrol makan, ayo, jangan di kamar di sini nak, jangan di kamar di sini nak, jangan megang handphone. Kita ngobrol bareng-bareng. Jangan sampai Ramadan ngambil nasi ke kamar, bapaknya juga gitu ngambil ke kamar. Terus apa itu definisi keluarga itu apa kalau kayak gitu? Nah, Bunda, akrabnya Bunda dengan ayah, dekatnya Bunda dengan ayah, itu akan menjadi kemudahan bagi Bunda untuk mendidik anak. Ya, sampai sini oke ya? Oke, jadi ada tujuan ya, ada visi yang jelas nih. Next berikutnya. Baru saya bilang tadi, gimana caranya supaya anak-anak kita punya adab yang baik, mampu berkembang potensinya. Bu, ayah, jadikan orang tua itu sebagai sebaik-baiknya contoh. Orang tua yang harmonis adalah gerbang utama untuk melejitkan potensi anak-anak. Sekali lagi ya, orang tua yang harmonis. Anaknya ngelihat ayah sama bundanya deket, akrab, suap-suapan, saling mencintai. Anak merasakan vibes-nya cinta gak? Merasakan ya? Kalau dia udah merasakan vibrasi cinta, dia tinggal di lingkungan yang nyaman, gampang gak untuk melejitkan potensinya? Ini ngelihat ayah sama bundanya setiap hari teriak-teriakan, stres gak? Ngelihat bundanya nangis setiap hari gara-gara disakitin suami, stres gak? Bahkan dari hal yang kecil, anak saya tahu tuh. Panggilan saya ke istri saya apa? Bahkan di handphone saya itu saya mencantumkan istri saya, bukan bucin ya, 17 tahun nikah, bidadari surgaku. Nah, anak-anak ngelihat, kenapa ketawa kan? Anak-anak ngelihat gitu kan ya. Dan yang ketika dilihat anak, biar anak tahu bahwasanya Abi gak main-main sama bunda. Abi sayang beneran sama bunda dan benar-benar ingin menjadikan bunda itu sebagai sosok bidadari gitu kan. Terus bagaimana memperlakukan bunda? Kadang ditanyain bingung gak marah dia sama bunda, padahal kan bunda ngelakuin ini, gak apa-apa gitu. Saling ngertiin, itu akan membuat anak-anak belajar gak? Mengapresiasi bundanya bagaimana melayani suami dengan baik. Anak-anak perempuan akan melihat, oh gitu caranya kalau melayani suami itu, bagaimana suami perhatian sama istrinya dan seterusnya. Tapi intinya ingin saya sampaikan adalah para bunda sekalian, para ayah sekalian, saat kita berhasil memunculkan cinta dalam rumah itu, saat itulah potensi anak-anak akan. Makanya kalau ingin mendidik anak-anak, salah satu cara paling mudah adalah bangun relasi yang kuat dengan istri. Selain bangun relasi kuat dengan Allah ya, bangun relasi yang kuat dengan pasangan. Saya menemukan banyak klien ya, yang curhat ke saya dan segala macam. Orang tua punya masalah nggak? Termasuk saya, setiap orang tua rata-rata punya masalah ya. Tapi percayalah, ketika hubungan antara suami dan istri baik, maka masalah-masalah yang muncul dengan anak-anaknya itu akan jauh lebih gampang diselesaikan. Dia punya masalah berat nih, tapi suami sama istri datang berdua dan siap gak untuk kompak berdua ke jalan. Dibandingkan dengan, maaf ya, ada satu orang yang merasa berjuang sendiri. Aku
Aku udah cerita tapi dia gak peduli. Ngedidik anak kan urusan kamu katanya. Oh itu berat. Lama-lama yang retak bukan hubungan dia dengan anaknya, tapi hubungan dia dengan suami juga punya masalah. Sampai sini paham ya? Nah, baik. Kesadaran orang tua kalau ngasuh anak itu adalah tugasnya orang tua, bukan tugasnya guru. Allah nanyain kita nanti, iya kan? Yang Allah tanyain kita, yang Allah minta pertanggungjawaban kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ayat buat siapa? Udah dibacain dari Ustaz Isma. Buat kita para orang tua, khususnya buat para ayah. Yang tanggung jawab sama anak siapa emang? Yang tanggung jawab sama keluarga maksudnya siapa? Kepala keluarganya? Madrasahnya anak-anak? Kenapa gak kenceng ini? Ya, makanya tadi kompak. Ayah sebagai kepala sekolah yang tanggung jawab, bunda sebagai madrasah yang menjalankan peran-peran teknis. Yang bilang ke anak, duduk makannya, itu bunda. Ya gak? Tapi yang memberikan narasi bahwasanya makan duduk dengan tangan kanan dan baca doa itu adalah Allah sukai, itu ayah. Yang mengatakan la tusyrik billah itu siapa? Tadi itu dibaca. Ayah ada Luqman, ayah kan? Ya bunayya la tusyrik billah. Itu sosok seorang ayah yang ngomong ke anaknya untuk menanamkan nilai itu ayah. Tapi yang menjaga nilai-nilai itu di rumah. Jadi ketika anaknya lagi ngapain nak? Ini aku lagi baca ramalan bintang. Nah kemarin ayahnya ngomong la tusyrik billah gitu kan ya. Emang kenapa baca ramalan bintang? Iya nih keuangan aku lagi gak bagus hari ini. Kan kamu bunda yang ngasih uangnya. Nah baru bunda mengatakan, nah ayah bilang apa sayang? Bunda yang menggawangi secara teknis. Ya ketika ayah lupa mengatakan akimis sholat, ayah tuh tugasnya untuk mengatakan nak sholat nak ya, dengan sholat ini kehidupan kamu bagus. Itu narasi dari ayah. Tapi yang sama anak siapa? Sehari-hari bunda. Jadi ketika udah jam 12:30 anak belum sholat, bunda, ayah sayang sholat ini. Ingat pesan ayah kan ya, mau hidupnya baik gitu kan. Nanti ayah malamnya adalah ketika malamnya ayah supervisi dan evaluasi dong. Ya, gimana anak kita hari ini? Atau kalau nggak harus setiap hari tapi ada waktu berkala untuk mensupervisi, ngobrol gimana anak kita? Gitu, ya nggak? Nah bunda juga curhat. Itu asiknya sih gitu kalau kompak. Selamat pagi. Langsung aja berarti ya. Makanya ngedidik anak tuh nggak bisa cuma bunda, nggak bisa cuma ayah. Harus dua-duanya. Sekali lagi ya. Mana sih? Nah ini nggak bisa cuma bunda, nggak bisa cuma, harus mendidik itu tanggung jawab siapa? Kok ayah? Mendidik itu tanggung jawab orang tua. Orang tua itu terdiri dari. Berarti salah nggak persepsi kalau saya sebagai seorang laki-laki mengatakan di pendidikan urusan ibu, salah nggak? Salah. Para ayah ini penting. Kenapa? Karena aturannya bisa jadi bobroknya generasi kita saat ini salah satunya adalah karena kesalahan kita para ayah. Sekali lagi ya, ini termasuk saya nyalahin diri saya sendiri. Kenapa? Indonesia ini termasuk negara yang menempati fatherless country dan menempati peringkat kedua fatherless country. Negeri tanpa ayah. Ayah ada nggak? Ada, tapi nggak berperan. Namanya ayah itu bukan cuma secara biologis, tapi secara perannya juga. Nah, boleh lihat penelitian apapun. Jangan bilang katakan lihat penelitian apapun dari sisi psikologi, bagaimana efeknya ketika anak tidak dekat dengan ayahnya, bagaimana anak ketika tidak memiliki hubungan emosional dengan ayahnya. Itu bermasalah dari sisi kognitif, dari sisi mental, dari sisi psikologis. Termasuk adanya LGBT, kenakalan remaja dan yang lain-lain. Salah satu faktornya adalah bisa jadi kita, bisa jadi ya, saya nggak nyalahin diri kita sendiri, bisa jadi kita para ayah. Anak rela ngebacok kemarin sampai mati. Ya walaupun
Ada yang bilang ya kita daerah sini mah udah biasa Pak. Bukan udah biasa. Fitrahnya anak tuh gak gitu. Mau dicilincing, mau diperiuk, mau dibelawat. Kemarin saya bilang ketika main ke Belawat tuh, fitrahnya anak itu adalah kebaikan, ya kan? Fitrahnya itu kebaikan. Cuma jangan rusak fitrah kebaikan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan ayah dan bunda sekalian, karena ada sisi-sisi di mana bunda nggak bisa memerankan peran keayahan dan ayah nggak bisa memerankan peran kebundaan. Iya enggak? Sampai sini sepakat dulu nggak? Anak itu kan butuh keseimbangan antara akal dengan rasa, logika dengan perasaan, emosional dengan rasional, dan itu didapatkan dari ayah dengan bundanya. Ayah apa? Hal-hal yang sifatnya akal, rasional, logika itu kan dari laki-laki, dan emang Allah fitrahkan itu. Allah anugerahkan itu ke laki-laki. Tapi yang masalah baper kan bunda. Anak jatuh, belum berdarah. Bunda sakit bun, berdarah bun. Yang bunda lakukan apa? Dipeluk, dicium, normal bunda gitu harusnya. Bukan dimarahin, jangan dibilangin apa. Bukan gitu. Bukan dimarahin ya. Rasain apa bunda bilang, jatuh kan? Bukan gitu. Jatuh anaknya dipegang, dipeluk, dicium, diobati. Itu bunda. Kalau ayah, anaknya jatuh yang ayah lakukan, nah, gak apa-apa, dikasih motivasi, udah gede, jagoan, Avengers, gitu kan? Beda gak? Dan dari bunda, normalnya itu anak-anak akan belajar masalah rasa, perhatian, kasih sayang, ketulusan, cinta, kelembutan. Dari ayah nanti anak-anak akan belajar kekuatan, keberanian, kepercayaan diri, visi besar. Jadi anak yang dekat dengan ayahnya, sering ngobrol sama ayahnya, biasanya punya visi besar. Karena memang obrolan ayah kayak gitu tuh. Kalau bunda kan obrolannya teknis. Ya enggak? Balik lagi ya. Anak yang dekat dengan ayahnya biasanya dia akan merasakan efek tenang. Ayah kepala keluarga, namanya kepala keluarga sosok seorang pelindung, ya kan? Dia pelindung. Anak yang dekat dengan ayah dia merasakan rasa aman, terlindungi. Makanya dulu kalau berantem yang kita bawa ayah bukan bunda. Iya enggak? Lu nakal, gue bilangin ayah gue loh. Tau gak ayah gue tentara, punya pistol, ditembak mati, gitu kan? Gak ada yang bawa bunda. Udah nakal, aku bilangin bunda aku loh. Kamu tau gak bunda aku, ibu rumah tangga, punya centong. Tapi yang dibawa ayah. Itulah kenapa penelitian menunjukkan anak-anak yang gak dekat dengan ayahnya, anak-anak yang gak dekat dengan ayahnya biasanya sering nyari masalah. Kenapa sering? Boleh, statistikan nanti boleh dilihat ya. Kenapa anak-anak tuh kalau hubungan yang gak bagus banget dengan ayahnya sering cari masalah? Karena tadi, ketika dia gak dekat dengan ayahnya, apalagi secara fisik juga gak dekat gitu kan ya, jarang ngobrol sama ayahnya, jarang bergaul sama ayahnya, dia merasakan rasa cemas. Nah, rasa cemas ini ditutupi dengan cara nyari gara-gara. Kalau dekat dengan ayahnya kan tadi tenang. Kalau tenang kan biasanya jarang nyari gara-gara tuh. Nah, kalau dia cemas, untuk nutupin rasa khawatirnya, rasa cemasnya, mulai muncul sikap-sikap sok jagoan. Sampai sini oke? Udah habis waktu saya? Masih 2 jam. Ya. Ayah bunda sekalian, saya belum selesai tadi. Kenapa masalah ayah? Itu tadi dari sisi psikologis, dari sisi syariah. Memang Allah yang nyuruh. Ayah boleh dilihat di Al-Quran, dialog ayah dengan bunda, dialog ayah dengan anak itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan dialog ayah dengan bunda. Dialog bunda dengan anak. 17 dialog di Al-Quran itu ada 17 dialog. Saya lihatin ya. Ini ada di kitab Tarbiyatul Aulad. Ada 17 dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak. 14 dialog adalah dengan ayah. Dari 17 dialog. Artinya apa? Allah menekankan dialog dengan ayah itu artinya apa? Sama bunda mah udah biasa gitu. Allah hanya ingin menggarisbawahi bahwasanya ayah selain cari nafkah, tugas saya juga ngedidik anak. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, lihat bagaimana Nabi Yakub, lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, Zakaria, ya kan? Luqmanul Hakim tadi, Ali Imran. Sosok-sosok yang dicatat di Al-Quran untuk pendidik-pendidik itu para ayah bukan bunda.
Siapa bunda yang dicatat di Al-Quran selain Bunda Maryam? Sampai sini oke ya? Al-Quran menggariskan sesuatu itu pasti penting. Artinya kalau kita keluar dari sesuatu yang penting itu maka rusak dan berantakan. Di keluarga, Al-Quran menyiratkan ayah dialog sama anaknya, ngobrol sama anaknya. Ada masalah dengan anaknya, ayah yang pertama kali maju ke depan untuk meluruskan. Kalau enggak, maka tumbuhlah kerusakan. Sampai sini oke ya? Tapi bunda, please, ini saya ngomong ya, saya dari mulai Aceh sampai dengan Maluku Utara ngisi, memang ayah yang hadir itu 20%. Dan jangan jadikan ayah terdakwa, karena bisa jadi kami para ayah nggak ngerti. Warisan kita kan gitu ya para ayah ya. Ngerti nggak kalau ayah itu harus mendidik dulu? Yang kita paham adalah ayah nyari nafkah. Iya nggak sih? Jadi tolong pulang dari sini jangan salahin ayah langsung ayah. Tadi katanya 9 parenting ayah ngedidik. Tahu nggak ayah nggak banget misalnya. Itu malah tambah parah hubungannya dengan. Paham ya maksudnya ya? Saya bukan ingin ngebela kaum saya sebagai laki-laki, tapi kami hadir seperti ini juga dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Makanya saya bilang, saya ngehnya tadi, alhamdulillah ikutan parenting ketika anak saya udah 7 tahun, baru 7 tahun gitu kan. Oh iya, ayah mendidik penting. Ngelihat Ustadz Bahtiar Nasir, suruh ayah yang ngedidik. Ngelihat Bunda Isman, suruh ayah yang ngedidik. Ngelihat ayah Irwan, suruh ayah yang ngedidik. Itu semua penting ya ayah ya. Dan hampir semua permasalahan itu terjadi gara-gara ayah nggak mendidik. Nah, makanya dari situ saya belajar, bukan cuma belajar, bagaimana punya cara juga untuk menyampaikan. Makanya beralih saya. Tadinya saya trainer motivasi, sekarang jadi parenting. Kenapa? Karena punya kewajiban buat saya untuk menyampaikan ini. Sampai sini oke ya? Karena kalau kita berbicara masalah peradaban, korupsi dan yang lain-lainnya akan selesai kalau ayahnya mau turun tangan. Serius saya? Apa hubungannya? Ada dong hubungannya. Yang menanamkan value itu kan ayah, yang menguatkan nilai itu kan ayah. Termasuk karakter anak yang tadi, ya bagaimana permasalahan bangsa ini insya Allah 50% lebih selesai kalau ayah mau belajar, mau turun tangan. Ya para ayah ya, kita bareng-bareng belajar. Kang Febri udah jadi ayah keren, enggak? Tanyakan anak saya dulu. Belum, tapi kan yang paling penting buat anak bukan ayah yang sempurna, tapi ayah yang mau belajar, mau berubah, gitu kan ya. Mau bicara dengan anak punya masalah apa nih? Mau gimana caranya bersinergi dengan bunda itu, termasuk juga bunda fasilitasi ayah, berikan kesempatan untuk ayah juga untuk mau belajar. Sampai sini oke ya? Oke. Bunda, ini kalau saya caca banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Apa efeknya anak-anak tanpa ayah, apa efeknya anak-anak tanpa bunda, apa efeknya anak laki-laki tanpa ayah, apa efek anak laki-laki tanpa bunda. Contoh anak laki-laki yang gak dekat dengan bundanya, biasanya dia akan kasar. Ya kan kasar. Anak laki-laki yang dekat dengan bundanya, dia tahu bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik. Anak laki-laki gak dekat dengan ayahnya biasanya kelemah-lemeh, ya kan? Gak punya pendirian, gak punya sikap, gak berani memutuskan. Dan itu banyak anak-anak sekarang kayak gitu ya, gampang nyerah. Anak perempuan gak dekat dengan ayahnya, gampang ditidurin, gampang dirayu. Kenapa? Karena gak mendapatkan sosok seorang ayah. Kalau dekat dengan ayahnya, biasa kencan dengan ayahnya, mendapatkan perlakuan istimewa, dia merasakan gak ada laki-laki yang lebih mencintai dia selain ayahnya, maka ada yang ngerayu dikit dong, biasa. Ayah belum lebih baik dari kamu, jadi belum butuh kamu. Aku masih ada ayahku yang sayang sama aku. Nah, kenapa anak-anak sekarang gampang banget dirayu? Karena bisa jadi dia gak mendapatkan kebutuhan fitrahnya itu. Perempuan butuh gak untuk dirayu? Butuh untuk disayang laki-laki? Nah, itu ayah yang harus memberikan. Sampai sini oke ya? Ya Allah, mungkin itu kita lebih banyak diskusi nanti ya. Slide masih banyak, tapi kayaknya asik dan diskusi. Silakan Ibu.